Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyiaran dari praktikum rangkaian elektro, di mana saya akan menjelaskan menggunakan PPT, kemudian multisimnya sendiri. Nah, di sini sudah ada rangkaian yang saya buat, yang di mana yang pertama yaitu sesuai dengan ketentuan yang disuruh, kita perlu menggunakan aplikasi multisim terlebih dahulu, yaitu multisim 13 sesuai dengan perintah pada rangkaian penyiaran ini. Yang pertama yang kita buat adalah pada gambar 1. Gambar 1 itu menggunakan perintah tanpa menggunakan kapasitor. Nah, isi di PPT ini berikut ini adalah contoh rangkaian tanpa menggunakan kapasitor. Nah, untuk merangkai rangkaian ini kita perlu dulu mempersiapkan alat dan bahan yang untuk merangkainya, yang seperti di layar. Yang pertama, pengukurannya itu menggunakan dua, yaitu multimeter dan osiloskop. Di mana multimeter itu yang kita perlukan ada 2, kemudian osiloskop cukup 1 saja. Untuk mendapatkan multimeter itu ada di bagian multisim yang sebelah kanan ini, yang paling atas. Kemudian untuk bagian osiloskop terletak pada sebelah kanan juga, bagian yang nomor 4. Ini adalah osiloskop. Nah, kemudian kita cari dioda terlebih dahulu. Cari dioda dengan label IN4007. Kita cari diodanya. Nah, ini dioda bisa langsung dicari di sini dengan label IN4007. Kemudian setelah mendapatkan dioda, kita pilih transformator. Nah, di sini ada transformator seperti ini. Nah, berikutnya yang transformator. Kemudian setelah itu kita harus ada juga resistor. Nah, ini adalah resistor. Kemudian setelah resistor, kita perlu menggunakan ground. Di sini letak ground. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah ground yang bahan-bahan yang harus ada pada rangkaian pertama. Yang kemudian ada voltage source. Nah, yang ini. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan dan alat yang harus ada dalam rangkaian yang pertama, itu tanpa menggunakan kapasitor. Kembali ke PPT. Nah, setelah bahan-bahan sudah ada, kita hubungkan antara bahan-bahan tersebut seperti yang pada rangkaian ini tanpa menggunakan kapasitor. Dan setelah kita hubungkan, bisa kita keluarkan hasil dari multimeter dan osiloskopnya. Seperti pada tugas saya ini. Ini adalah hasil dari multimeter dan tegangan osiloskopnya. Berikut adalah gambar rangkaian pertama. Nah, berikut ini adalah hasil rangkaian pertama tanpa kapasitor. Kemudian lanjut perintah yang kedua, yaitu menggunakan kapasitor.
Kembali ke multisim, di mana kita dapat kapasitor. Nah, ini adalah kapasitor. Sama dengan rangkaian sebelumnya, kita masih menggunakan rangkaian yang pertama, tapi bedanya adalah rangkaian pertama itu tidak menggunakan kapasitor dan rangkaian kedua itu menggunakan kapasitor. Pada rangkaian ini tidak menggunakan kapasitor. Kapasitor tadi bisa kita hubungkan di sini dan hasilnya bisa kita dapat seperti yang pada gambar berikut. Ini pada gambar 1 menggunakan kapasitor berikut ini adalah hasil dari menggunakan kapasitor. Nah, untuk menggunakan kapasitor ini berdasarkan tabel ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini berdasarkan tabel ada ketentuan-ketentuannya dan kita perlu mengubah 0,47, 4,7 dan 100 dengan satuan mikro. Jadi dalam kapasitor tersebut kita bisa mengubahnya. Nah, ini adalah kapasitor dalam satuan mikro. Nah, kita tinggal mengubah ini aja sesuai dengan ketentuan tabel yang telah diberikan. Kemudian lanjut ke tabel gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua ini sudah ditentukan rangkaiannya oleh modul. Jadi kita perlu sama seperti yang tadi, kita perlu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, di mana di sini ada multimeter, ada osiloskop, kemudian resistor, kemudian ini kapasitornya, kemudian transformatornya, sama seperti yang ada pada gambar. Nah, setelah bahan-bahannya sudah selesai, kita perlu menghubungkannya. Yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bahan-bahan semuanya ini ada di pojok sebelah kiri. Itu ada transformator, resistor ada di pojok sebelah kiri. Untuk setelah kita mendapatkan bahan-bahannya, kembali kita hubungkan seperti gambar berikut ini. Ini sama seperti yang gambar sebelumnya, ini rangkaiannya belum menggunakan kapasitor. Di mana contoh rangkaiannya seperti berikut ini. Untuk gambar yang ketiga. Nah, ini untuk rangkaian gambar yang kedua tanpa kapasitor. Berikut ini tanpa kapasitor. Nah, berikut gambar yang ketiga ini tanpa kapasitor. Ini adalah hasil dari pengukuran pakai multimeter, kemudian pengukuran dengan osiloskop. Berikut ini adalah hasilnya. Setelah itu kembali ke PPT. Nah, di sini setelah kita tidak menggunakan kapasitor, kita bisa menggunakan kapasitor sama seperti yang sebelumnya, di mana kapasitor itu terletak di pojok sebelah kiri. Bisa kita, telah saya jelaskan juga yang gambar sebelumnya. Nah, untuk menambahkan kapasitor ini pada rangka ini, kita boleh menambahkan di sini. Terserah kita saja mau menambahkan yang mana, tetapi dengan catatan harus terhubung. Berikut ini nah, ini untuk tabel keempat. Sesuai yang tadi, kapasitornya tetap kita ubah mikro 0,47, 4,7, 100. Kita ubah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk mencari nilai osiloskop. Nilai osiloskop ini di mana
Kemudian gambar yang ketiga, di mana ini kita mendapatkannya pada bagian multisim. Kita hapus dulu. Nah, sebelah sini ada FVB. Nah, berikut ini. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ini yang tabel pertama itu kita belum menggunakan kapasitor. Berikut kita belum menggunakan kapasitor, tetapi rangkaiannya sama sebelum yang tadi, bahannya sama yang sebelum tadi, cuman yang dibedakan hanya ini, kemudian ini. Setelah itu, setelah dapat hasilnya seperti pada tabel berikut. Ini tabel yang Nah, berikut rangkaian tanpa kapasitor. Berikut ada nilai-nilainya. Dan ini nilai rangkaian pada gambar 3 tanpa kapasitor. Sama, kemudian kita memasukkan kapasitornya, di mana nilai kapasitornya itu ada 0,47, 4,7, dan 100. Kapasitor yang tadi bisa kita masukkan, ditambahkan di sini, asalkan tetap terhubung, dan dimanapun kita letakkan, catatannya harus terhubung. Berikut adalah hasil dari rangkaian pada gambar 3 dengan kapasitor. Berikut ini hasilnya. Untuk mencari FPP atau Vrip dengan osiloskop, itu kita mengubah dari VM menjadi V. Berikut ini adalah hasilnya, sudah saya ubah. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.